Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi muda Anturiba. Tak bertemu, tak saling menyapa, bukan berarti tak belajar juga. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 jurusan Perbankan Syariah A, mata kuliah Perilaku Konsumen. Tak kenal, maka tak sayang. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sinta Nur Hafifah 1808203042 sebagai pemateri pertama. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Nurianti BIM 1808203003 sebagai pemateri. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia 1808203005. Saya dari kelas Perbankan Syariah A semester 5. Saya sebagai pemateri ketiga. nah itulah perkenalan dari kelompok kami. Ingat ya. Dalam video kali ini, kami akan share salah satu sub dari mata kuliah ini yang berjudul Konsumen, Perilaku Konsumen, dan Model Keputusan Konsumen. Kalian gak sabar kan? Yuk, tonton videonya kali ini. Mengapa sih perlu memanggil konsumen? Konsumen telah menjadi pusat perhatian pemasar, karena konsumenlah yang akan memutuskan apakah ia akan beli atau tidak, sebagaimana dinyatakan oleh Peter and Austin. Dalam sektor swasta atau publik, dalam perusahaan besar atau kecil, kalian mengamati bahwa hanya ada dua cara untuk menciptakan dan mempertahankan prestasi unggul dalam waktu yang lama. Pertama, beri perhatian luar biasa kepada pelanggan Anda lewat pelayanan yang unggul dan kualitas yang unggul. Kedua, teruslah berinovasi. Pendapat ini menekankan betapa pentingnya konsumen untuk diperhatikan dan dilayani dengan sebaik-baiknya. Kita akan bisa melayani mereka dengan baik jika kita terlebih dahulu bisa memahami perilaku mereka dengan baik. Lalu, apa yang terpikir oleh Anda ketika mendengar kata konsumen atau perilaku konsumen? Definisi konsumen. Istilah konsumen sering diartikan sebagai dua jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Lalu apa sih konsumen individu? Konsumen individu membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri, anggota keluarga, teman, saudara, dan atau orang lain. Dalam konteks barang dan jasa yang dibeli kemudian digunakan langsung oleh individu dan sering disebut pemakai akhir atau konsumen akhir. Konsumen organisasi meliputi organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan lembaga lainnya. Semua jenis organisasi ini harus membeli produk, peralatan, dan jasa-jasa lainnya untuk menjalankan seluruh kegiatan organisasinya. Nah, konsumen individu dan konsumen organisasi adalah sama pentingnya. Mereka memberikan sumbangan yang sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Tanpa konsumen individu, produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan tidak mungkin bisa laku terjual. Secara langsung, konsumen individu mempengaruhi kemajuan dan kemunduran perusahaan. Lalu, apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan. Menurut Shipman and Kenneth, istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Nah, sedangkan pengertian perilaku konsumen menurut Angel and Blackwell and Miniort adalah perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa
termasuk proses keputusannya yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Nah, sudah paham kan mengenai pengertian konsumen, perilaku konsumen, dan perlunya memahami konsumen? Kalian juga harus tahu nih pentingnya mempelajari perilaku konsumen dan sejarah disiplin konsumen. Apa sih pentingnya mempelajari perilaku konsumen itu? Nah, dalam mempelajari pentingnya perilaku konsumen terdapat 3 aspek. Nah, aspek yang pertama adalah aspek pemasaran. Pemasar yang mengerti perilaku konsumen akan mampu memperkirakan bagaimana kecenderungan konsumen untuk bereaksi terhadap informasi yang diterimanya, sehingga pemasar dapat menyusun strategi yang sesuai. Pemasar yang memahami konsumen akan memiliki kemampuan bersaing yang lebih baik. Menurut Ujang Sumarwan, beliau menyatakan bahwa riset pemasaran dan konsumen dari berbagai sumber yaitu responden konsumen, saluran distribusi, perusahaan pesaing, dan sumber internal perusahaan. Nah, data-data tersebut adalah bagian penting dari sumber daya perusahaan dan dikelola dalam sistem marketing information system. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar akan mampu mempengaruhi perilaku tersebut sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan pasar. Nah, aspek yang kedua adalah pendidikan dan perlindungan konsumen. Lembaga pendidikan atau lembaga sosial dan pemerintah berkepentingan untuk mengetahui dan mempengaruhi perilaku konsumen. Tujuannya untuk mendidik dan melindungi konsumen. Salah satu lembaga sosial yang kegiatan utamanya mendidik dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan konsumen adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau sering disebut dengan YLKI. Nah, aspek yang terakhir yaitu aspek yang ketiga, kebijakan masyarakat dan undang-undang perlindungan konsumen. Dalam situasi seperti ini, maka pemerintah dan DPR melalui kebijakan publik dan undang-undang harus melakukan intervensi untuk melindungi konsumen. Pemerintah berwenang memeriksa pabrik dan memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Dengan disetujuinya undang-undang pangan oleh DPR dan Presiden, maka pemerintah memiliki legalitas hukum dan kewajiban untuk melindungi konsumen. Nah, selanjutnya adalah sejarah disiplin perilaku konsumen. Disiplin perilaku konsumen telah mengalami perjalanan yang cukup panjang sebelum berkembang dan menjadi disiplin yang sangat penting dan dibutuhkan. Sedangkan frekuensi dan faktor lain dianggap mempengaruhi pengambilan keputusan dianggap tetap atau diabaikan, yang dikenal dengan istilah ceteris paribus. Pada tahun atau pada dekade 1960-an, disiplin perilaku konsumen muncul sebagai disiplin yang berbeda. Disiplin ilmu tingkah laku yang mempunyai kontribusi dalam pemahaman perilaku konsumen dan kontribusinya, seperti psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi budaya. Nah, sudah paham kan apa sih pentingnya dari perilaku konsumen dan sejarah disiplin perilaku konsumen? Nah, kalian juga harus mengetahui nih, apa itu model keputusan konsumen. Ya, konsumen dalam melakukan berbagai macam keputusan tentang pengambilan dan penggunaan produk dan merek pada setiap produk tertentu. Menurut Kanuk ada 4 pandangan dalam melakukan keputusan. Yang pertama, sudut pandang ekonomi, yang kedua sudut pandang kognitif, yang ketiga sudut pandang pasif, dan yang keempat sudut pandang emosi. Model keputusan konsumen ada 4. Yang pertama, deskripsi, yaitu sebagai fungsi yang berhubungan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang dilakukan oleh konsumen. Yang kedua, prediksi, yaitu meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, penjelasan. Penjelasan yaitu menjelaskan tentang sebab dan akibat. Keempat, yaitu tentang pengendalian. Pengendalian yaitu yang mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas-aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Model keputusan konsumen dari Howard dan Seth ada 4 elemen. Yang pertama, input atau bahan, yang kedua proses intern, yang ketiga hasil output, dan yang terakhir pengaruh eksogen. Dalam proses keputusan ada tahap-tahap yang dilewati oleh pembeli, yaitu pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembeli, yang terakhir
tingkah laku pembeli setelah melakukan pembelian. Pengenalan kebutuhan adalah ketika konsumen mengenali adanya permasalahan. Pencarian informasi adalah konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut dapat dipenuhinya. Evaluasi alternatif adalah bahwa konsumen memilih produk sesuai dengan merek dan produknya yang diinginkan konsumen. Yang keempat, keputusan konsumen yaitu konsumen benar-benar membeli barang tersebut. Dan yang terakhir, tingkah laku atau kepuasan konsumen yaitu tingkah laku setelah membeli barang tersebut atau menindaklanjuti berdasarkan kepuasan atau tidak puasnya barang tersebut. Keputusan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan individu, dan kedua, faktor lingkungan konsumen, dan terakhir, strategi pemasaran. Wah, gak terasa ya videonya akan berakhir. Sebelum berakhir, kami dari kelompok